Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama Bapak Asep Suherman SP MP sebagai guru SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur, dan tugas tambahannya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Alhamdulillah pada hari ini dipercaya untuk mengisi kegiatan MPLS. Materi yang Bapak sampaikan yaitu sekolah ramah anak. Apa sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah ramah anak itu sekolah yang bagaimana? Yang pertama, cirinya itu sekolah yang bersih. Alhamdulillah SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur kita ada program pendidikan lingkungan hidup yang sangat terlibat di sana itu staf kesiswaan bagian lingkungan hidup. Kemudian sekolah harus merasa aman dari kegiatan-kegiatan yang merongrong atau mengganggu sekolah. Kemudian sekolah yang ramah, kemudian sekolah yang indah, kemudian sekolah yang inklusif, kemudian sekolah yang sehat. Nah, alhamdulillah di SMK Negeri 2 Cilaku itu ada UKS, usaha kesehatan sekolah, yang dikelola sebagian petugasnya dari PMR, Palang Merah Remaja SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Kemudian sekolah yang asri, dan terakhir sekolah yang nyaman, sehingga mudah diingatnya. Sekolah ramah anak itu sekolah yang bagaimana? Sekolah yang memiliki barisan, ya, bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman. Itu salah satu contoh kriteria atau ciri, ya, sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur itu bisa dikatakan masuk kategori sekolah ramah anak, terutama dibuktikan tahun 2010 bahwa SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur ini pernah menjadi juara sekolah sehat tingkat Kabupaten Cianjur, ya. Yang bergerak di sana itu siapa? Koordinator lingkungan hidupnya, ya, dari staf kesiswaan. Itu gambaran tentang sekolah anak. Kenapa Bapak bisa mengatakan seperti itu? Kita jelaskan, kalau mau masuk ke SMK 2 Cilaku banyak tanaman. Nah, itu tanaman itu penyedia oksigen. Nah, kalau lingkungan ketersediaan oksigennya banyak, insya Allah sekolahnya akan sehat, bisa dirasakan. Nanti kalian kalau sudah normal, insya Allah akan normal kembali. Kita sekarang melakukan adaptasi pembiasaan baru. Kalau normal kembali bisa tatap muka dan bisa merasakan sejuknya di SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Nah, ada beberapa komponen sekolah sehat. Komponen sekolah sehat itu pertama tentang kebijakan kaitan dengan
SK tertulis itu dari kepala sekolah, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pelaksanaan proses belajar yang ramah atau penerapan disiplin positif. Selanjutnya sarana dan prasarana yang ramah, ya, tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka. Dan alhamdulillah SMK Negeri 2 Cilaku sekarang sudah menyediakan sarana cuci tangan. Nanti apabila adaptasi baru sudah berjalan bagus, kemudian bisa tatap muka antara tenaga pendidik dan peserta didik, bisa kita merasakan. Tahun 2019 tidak ada tempat cuci tangan di sekitar lingkungan sekolah, tapi sekarang alhamdulillah ada. Kemudian partisipasi anak, termasuk peserta didik di sini partisipasinya. Kemudian partisipasi orang tua yang menyekolahkan putra putrinya SMK Negeri 2 Cilaku. Kemudian lembaga masyarakat yang erat kaitannya dengan sekolah, yaitu komite sekolah. Kemudian dunia usaha yang kaitan erat dengan SMK itu mitra kerjasama dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan. Alhamdulillah setiap kompetensi keahlian itu memiliki mitra dengan dunia usaha. Kemudian stakeholder lainnya jelas itu partisipasi puskesmas, karena di kita memiliki UKS, ya. Alhamdulillah ruangan UKS sekarang sudah ada perubahan. Kemudian partisipasi alumni. Nah, di SMK Negeri 2 Cilaku itu ada yang namanya Ikatan Keluarga Alumni SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Selanjutnya, anak mempunyai hak. Nah, kaitan dengan sekolah ramah anak itu, yakin anak mempunyai hak. Itu untuk apa? Untuk bermain, berekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas melakukan kegiatan agamanya, bebas berkumpul, tapi harus ada protokol kesehatan karena sekarang sedang menjalani pandemi COVID-19. Kemudian bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Untuk mendapatkan apa hak anak? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan, standar hidup yang layak. Itu hak anak. Nah, kategori anak itu bisa dikatakan yang pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas. Kemudian untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kemudian perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, kemudian perlindungan dari perampasan kebebasan, perlindungan siksaan fisik dan non fisik, jadi tidak ada bullying. Kemudian perlindungan dari penculikan, itu harus betul-betul hak anak, perlindungan dari penculikan. Eksploitasi anak, mohon maaf, anak dijadikan yang negatif bagi orang ketiga yang tidak bertanggung jawab, jangan sampai seperti itu. Kemudian penyalahgunaan obat tidak boleh. Kemudian elevasi anak sebagai pekerja anak dipekerjakan, sebagai peminta-minta ya tidak bisa itu. Kemudian selanjutnya anak tidak boleh dalam keadaan konflik bersenjata atau konflik sosial. Itu Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Peranan peserta didik dalam pemenuhan hak-hak peserta didik yaitu menjadi pelopor agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi, ya, sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu melakukan perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian terlibat aktif menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar. Nih, yang lebih penting dalam sekolah ramah anak itu ada kewajiban anak. Kewajiban anak itu jelas di dalam agama juga. Ya, sering kita mendengar dari tausiah ulama atau ustadz atau kiai, yaitu anak itu harus hormat pada orang tua, wali dan guru.
Nah, kalau di sekolah berarti peserta didik harus hormat terhadap bapak dan ibu guru. Kemudian karyawan sekolah, kepala sekolah. Ya, yang termasuk karyawan sekolah itu ada yang bagian pengamanan, yaitu satuan pengamanan atau satpam, ada yang bagian lingkungan, ya, untuk kebersihan. Kemudian kewajiban peserta didik atau anak mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Pasal 19 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seorang yang sejak dalam kandungan hingga usia sebelum 18 tahun. Ya. Jadi peserta didik yang sekarang ini bisa digolongkan ke dalam anak. Jelas di sini kelihatan ya. Pasal 19 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seorang yang sejak dalam kandungan hingga usia sebelum 18 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan anak, jangan marah, ya, jangan marah. Kemudian kalau menyatakan peserta didik juga jangan marah, gitu. Karena kita kalian mohon maaf masih kategori anak. Nah, harapan dalam sekolah anak-anak ini, harapan kami selaku bapak atau ibu guru di sekolah atau di SMK Negeri 2 Cilaku jangan terjadi tentang bully verbal, yang termasuk bully verbal itu menggosip, ya jangan. Celaan, jangan mencela, fitnah, ancaman kekerasan, julukan nama mengejek, pernyataan bernuansa ajakan seksual, ya mohon maaf jangan. Itu maksudnya bully verbal. Kalau bully non verbal itu melihat sinis, ekspresi muka merendahkan, menonton aksi bully, mengancam, mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, mengirimkan surat kaleng, jangan ya, mengirimkan surat kaleng jangan. Itu masuknya bully non verbal. Kemudian ada bully relasional. Nah, kalau bully relasional itu pelemahan harga diri korban secara sistematis, kemudian mengabaikan pengucilan, sikap-sikap tersembunyi seperti helaan napas, pandangan agresif, cibiran, tawa mengejek, kemudian bahasa tubuh kasar. Kemudian ada bully di ruang cyber, mengirimkan pesan negatif di media sosial, itu bully di ruang cyber. Contoh yang lain, mengirimkan voicemail kejam, mengirimkan email negatif terus-menerus, membuat situs memalukan bagi korban, menggunakan akun palsu, menyerang media sosial korban, itu bully di ruang cyber. Nah, dampak bullying atau perundungan itu pada korban yakin akan mengalami kesaksian fisik, kemudian malu, trauma, atau depresi, serba salah. Yang paling bahaya takut sekolah atau sekolofobia. Kenapa harus ada sekolah ramah anak? Yaitu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi supaya peserta didik itu tidak takut masuk SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Dampak negatif bullying pada yang lain, pelaku akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ketika dewasa, ya bagi pelaku berpotensi lebih besar untuk menjadi pelaku kejahatan dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Kemudian dampak negatif bullying pada yang lain, yaitu pada saksi itu mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dapat mengalami penurunan prestasi karena perhatian masih fokus bagaimana menghindari dari target berikutnya. Nah, ikrar. Nah, alhamdulillah kalau dalam sekolah ramah anak itu ada ikrar sebetulnya. Ikrar itu ya salah satunya Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat.
Contoh ikrarnya, kami warga sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar: 1. Selalu silih asih, silih asam, silih asuh, dan silih wawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, yang sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu ikrarnya. Nah, ada contoh ikrar jabar tolak kekerasan. Kemudian ada tayangan yang nyata ya dari siswi SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur, bisa ditayangkan dalam video dan bisa dilihat langsung dalam video. Itu saja. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018, saya adalah pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Cilaku berkomitmen sebagai berikut. 1. Menolak dengan sekeras-kerasnya peredaran gelap narkoba, LGBT, dan tindak kekerasan. 2. Berperan aktif mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba, LGBT, dan tindak kekerasan. 3. Menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dan bersih dari peredaran gelap narkoba, LGBT, dan tindak kekerasan. 4. Menjadikan lingkungan pendidikan Kabupaten Cianjur lebih maju